Radio. Hello Fox Radio Amsterdam, balik lagi dengan aku Uli di kastil tercinta kita Bambrugge. Dan kali ini Uli nggak sendirian karena yang udah kita nanti-nantikan ya beberapa hari yang lalu. Kalau hari ini kita udah janji bakal bawain guest yang keren banget. Ya. Siapakah dia? Di samping aku ada wanita cantik. Halo, Pakaiannya Fox, ya? warna biru. Siapakah dia? Ini dia Ibu Igusti Agung Ayu Ratih Astari. Panjang ya? Iya. Makanya nih dipanggilnya apa sih gitu. Jadi kita mau tanya Ibu. Senang banget ya. Beberapa bulan yang lalu kita udah mungkin undang Ibu beberapa kali dan jadwalnya belum match ya. Dan kali ini berjodoh nih kita bisa ketemu akhirnya untuk pertama kali. Iya. Betul. Kalau ketemunya udah sering, cuman datang Iya. ke sininya baru pertama kali. Datang ke sininya Yes. pertama Iya, kali gitu. Jadi saya sapa dulu ya Bet ya. Halo Boleh. Foxian, saya Ratih. Kalau tadi namanya memang panjang sekali, tapi saya cukup dipanggil Ratih saja. Panggil Ibu Ratih ya. Ratih saja. Betul. Ibu Ratih hari ini apa kabar? Baik. I'm good, Baik, couldn't ya. be better. Dingin banget hari ini kan ya, betul. Termasuk yang dingin sekali, iya. Karena kemarin kita lagi asik banget ya dengan cuaca yang tidak terlalu dingin, tapi sampai di sini disambut dengan cuaca berkabut, dingin, tapi kena makanan Indonesia langsung nyaman. Oke, Bu Ratih, tadi kan udah perkenalan nama nih ya, udah tahu juga kabarnya gimana. Nah, untuk di episode tuh program kita hari ini tuh kita tuh mau mengenal lebih jauh nih mengenai Ibu Ratih, mengenai sosok, kalau kita bilang sosok diplomat ya, sosok diplomat perempuan Indonesia yang ya bisa kita bilang inspiratif. Waduh. Hangat dan penuh cerita. Tapi bener hangat loh. Aku baru pertama kali ketemu tadi. Oh ternyata aku sempat deg-degan gitu. Aduh Bu Ratih serius gak ya orangnya? Tapi ternyata enggak loh. Senyumnya manis, ceria gitu kan. Kelihatan ya di TikTok ya sekarang. Nah jadi kita pengen tahu Bu Ratih ini di KBRI sekarang menjabat menjadi. Saya di KBRI Den Haag bertugas di bagian Pensosbud, Penerangan Sosial dan Budaya. Saya korfungnya join di KBRI Den Haag exactly tanggal 6 September 2024. Sudah lebih dari setahun yang lalu. Udah lebih dari setahun yang lalu ya Bu ya. Nah tapi kalau misalkan boleh flashback sedikit nih ya. Apa sih perasaan Ibu saat mungkin pertama kali tiba, mungkin kalau tiba di pertama kali ke Belandanya udah lama ya Bu, karena Ibu sempat bersekolah di sini ya. Ya betul. Bersekolah di sini. Tapi mungkin yang pertama kali mulai bertugas di Belanda, apakah excited atau nervous atau langsung jatuh cinta nih ketika bertugas di Belanda? Bagaimana nih perasaan Ibu pertama kali gitu? Tentunya sangat senang dengan memperoleh penugasan di Belanda, terlebih karena sudah pernah hidup di Belanda. Saya menempuh studi master sekitar 23 tahun yang lalu, cukup lama. Jadi it's like a homecoming. Yeah. Tapi again sebagai diplomat memang penempatan di Belanda ya kita ya tugas. Ya. Bertugas di sini. Jadi tiba di tanah Belanda ketika pertama kali di sini rasanya memang mixed feeling antara senang kembali lagi ke sini dan juga ya this is another part of my job as a diplomat. Berarti ada gap ya Bu ya, dulu bersekolah di sini. Sekolah di sini ya. Sempat pulang. Dan bekerja di berbagai bidang. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk mencoba sesuatu hal yang it's okay ya, jadi PNS aja. Gitu. Terus ini menarik nih. Mungkin kita boleh tahu kali ya. Mungkin dulu Ibu lulusannya di mana di Indonesia, sampai ke Belanda dan pulang dan kembali ke sini. Mungkin boleh diceritakan. Saya dulu kuliahnya, saya lahir dan besar di Bali, tepatnya di Tabanan, itu small kabupaten yang ada tanah lotnya. Kalau buat yang belum pernah ke Tabanan, saya mengambil jurusan ekonomi. Tapi tadinya pengen jadi dokter. Jadi orang tua saya sangat strict untuk masalah pendidikan.
boleh stay di Bali kalau saya mendapat sekolah di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Unfortunately tidak berhasil, tapi saya keterimanya di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. So iya, saya hijrah ke Jakarta dari tahun 1997. Menimba ilmu S1 di studi pembangunan Fakultas Ekonomi UI di Depok. Kemudian lulus dan lanjut. Karena ada orang tua saya, ibu saya terutama, kamu harus lanjut sekolah S2 tapi kita tidak biayain. Jadi dari tahun terakhir saya hunting scholarship dan mendapat beasiswa dari pemerintah Belanda, waktu itu Stunet, dan begitu lulus saya langsung ke Belanda. Wow, ternyata perjalanannya tidak semulus itu ya, maksudnya awalnya mau jadi dokter. Yeah, I still have that passion actually. Iya, tapi pengen banget jadi dokter. Tapi dokter sama ekonomi itu beda jauh loh, Bu. Iya. Tapi ayah saya bilang, dimanapun kamu pasti bisa, as long as you do your best. Dan memang benar sih, dimanapun kita bisa kok. Kalau misalnya udah kecemplung ya udah, let's do the best as you can dimanapun. Gitu. Keren banget. Berarti Ibu ya udah deh, dokternya bukan ditinggalin ya, maksudnya ya sudah move on ke ekonomi. Nonton Grey's Anatomy aja, udah gitu aja. Grey's Anatomy ya. Tapi ekonominya istilahnya ditelatenkan gitu ya. Ya, saya mengambil ekonomi sumber daya manusia dan sumber daya alam. Dan di Belanda pun ambil master align ya, Bu ya, jurusannya. Saya environmental and energy management. Ya. Oke. Nah, ini mengenai masa kecil nih ya, Bu ya. Ini menarik soalnya, apalagi Ibu dari Bali gitu. Mungkin teman-teman Foxian ada yang nonton dari Bali gitu, boleh sapa-sapa. Tapi gatra nih, bece-bece. Oh iya, itu ternyata bahasa Bali ya. Apa itu artinya? Saya bisa bahasa Bali dengan lancar. Betul-betul, wah seru ya. Berarti Ibu lahir dan besar di Bali. Iya, di Tabanan. Iya, di Tabanan. Tempat dengan budaya yang sangat kuat ya, Bu ya. Bali termasuk ya. Nah, nilai atau kebiasaan apa sih, Bu, yang mungkin dari masa kecil di Bali yang paling membentuk Ibu sampai sekarang gitu. Sampai Ibu menjadi seorang diplomat yang well, yang paling terpatri ya memang dididik oleh orang tua itu, kebetulan kami bersaudara berempat total dan itu semuanya perempuan. Di Bali kan masih patrilineal ya, maksudnya jalur keluarga itu dilanjutkan oleh laki-laki dalam keluarga. Iya. Kami semuanya perempuan, didikan dari orang tua, terutama ibu saya, she's a fighter. Kamu harus bisa independen, bisa kuat, belajar setinggi mungkin. Intinya kamu harus berusaha dengan kaki sendiri. Wow. Nah, itu yang sangat saya bawa ya dari orang tua. Gak beban tuh, Bu. Aduh, berat banget ya. Karena kita melihat langsung contohnya di Bali. Mungkin Bu Cindy mungkin ya pernah melihat itu perempuan Bali itu tough ya. Oh ya. They are hard workers dan lebih banyak jadi tulang punggung ekonomi, tulang punggung di keluarga. Walaupun dia tidak memimpin keluarga, tidak memimpin di pura dan sebagainya, tapi mereka menjadi sesuatu yang sangat signifikan untuk kemajuan suatu keluarga. Wow. Jadi itu yang saya bawa sampai sekarang dari orang tua. Keren banget. Tapi betul sih, karena nggak semua wanita-wanita di Indonesia mungkin mereka berani ya untuk menjadi independen, untuk kuat gitu. Tapi sekarang sudah beda banget ya. Sudah beda banget. Perempuan Indonesia amazing, kuat-kuat, amazing, tough, betul. Ya. Keren banget, Bu. Sekarang aja di sini coba. Iya, cewek semua ya. Mostly perempuan. Hanya anak saya doang yang laki di sini. Iya. Oke. Berarti waktu kecil, berarti kalau tadi cita-cita berarti udah ketahuan ya. Tadi kita udah tahu cita-cita tadi menjadi dokter, tapi ternyata semesta membawa Ibu menjadi diplomat gitu ya. Nah, kalau yang aku stalking nih, Bu. Oh, wow. Stalking di Instagram Ibu gitu ya. Aduh.
Ibu tuh kayak suka olahraga ya? Iya, well enggak. Saya sebenarnya tidak terlalu suka apa yang gila olahraga, tidak. Hanya ingin hidup lebih lama ya, melihat anak saya, melihat orang-orang yang saya cintai untuk tumbuh tua bersama. Ya, jadi mungkin harus ya salah satu jalannya harus hidup sehat dengan makanan dan ya olahraga lah setidaknya. Setidaknya ada seminggu sekali olahraga. Olahraga apa sih itu Bu? Boleh di-spill ke kita? Kebetulan saya suka golf, tapi yang lainnya saya cobalah. Walaupun on and off, suka diketawain anak saya. Lari, saya coba lari. Oh, kenapa sedikit sekali larinya ataupun yoga. Anak ibu suka lari juga, jadi I'm not sure about that. Oh. Ya. Oke. Tapi kan kalau misalkan ngomong soal lari, orang Belanda itu memang mereka banyak yang suka lari ya. Yeah. Jadi kayaknya itu bisa apa namanya ya, atmosfernya di sini aku tuh agak sedikit cerita juga ya Bu ya. Aku dulu tadi nggak suka lari, tapi setelah kesini ngelihat orang lari, ikut lari, ternyata bisa lari juga. Bisa lari juga. Berarti Ibu Rati harusnya ikut maraton ya Bu ya tahun depan. Well, we sign up for something, right? Iya. Yeah. Wow. Mei 2026. Jadi saya lagi tidur siang, lagi ngantuk-ngantuk itu. Terus ada teman dari KBRI, Ibu Maudi, itu share informasi mengenai Leiden Marathon. Leiden Marathon, iya. Tapi saya tidak ikut yang maraton, tidak. Terus saya lihat ada 5 kilo, ada 10 kilo. Oke. Dan I sign up saya sama anak untuk 10 kilo di bulan Mei. Keren banget. Masih ada berapa bulan lagi, jadi saya coba lah. Nanti kalau enggak kan ya udah saya enggak ikut kan, itu aja. Kalau enggak bisa. Bisa. But I'll try. Bisa. I'll do my best. Oh, keren banget. Mari kita lihat nanti kabarnya Ibu ya. Sure. Pasti bisa. Oke. Nah, menurut Ibu ada nggak sih kesamaan antara Ibu kan tadi suka golf ya? Golf. Iya. Kayaknya lebih jago golf ya. Iya. Nah, menurut Ibu ada nggak sih kesamaan antara bermain golf dengan dunia diplomasi gitu? Karena kan kita kita udah mulai mau singgung nih mengenai diplomasi. Mulai serius ya? Mulai serius. Enggak. Kita tetap fun. Misalnya kayak mungkin soal strategi, mungkin atau kesabaran. Karena yang Uli tahu nih ya Bu ya, tapi kan Uli kurang tahu mengenai dunia diplomasi itu gimana. Makanya sekarang Uli penasaran banget nih, pengen tahu dari sumbernya langsung gitu kan. Apa sih diplomasi itu gitu. Nah, tapi kita coba fun question lah ya. Ada nggak sih kesamaan antara bermain golf dengan dunia diplomasi mungkin? Mungkin tadi Mbak Uli udah bilang itu gimana sabarnya ya untuk melatih kesabaran, untuk melatih strategi. Kalau di permainan olahraga yang saya tekunin, itu ada namanya course management kan. Iya, course. Memang tujuannya di satu titik di sana, tapi mungkin nggak semuanya mesti dilakukan dengan satu cara. Banyak hal yang bisa kita lakukan berstrategi. Mungkin kita bisa pukulannya panjang sekali, tapi ternyata di antara itu ada hazard, misalnya air. Jadi kita harus pukul pendek-pendek aja dulu, supaya tidak rugi bolanya jatuh ke air. Begitu juga menurut saya yang berdiplomasi itu oke, kita main goalnya atau end goalnya di sana. Ya mungkin kita nggak ngabisin semua resources kita sekali ya, dan kita melakukan sedikit and then bisa dari arah manapun tapi ujungnya ke sana. Daripada langsung tembak langsung, mungkin banyak hal yang menjadi bisa ruginya kita ya. Gitu. Mungkin itu ya, karena saya juga masih belajar mengenai diplomasi. Saya belum yang kaliber seperti Ibu Retno mungkin. She's my idol. Jadi ya, there's so many things yang harus dipelajari. Wow, itu analogi yang menarik ya, yang simpelnya bagus. Ya, simpelnya. Gitu. Berarti Ibu sebelum menjadi seorang diplomat dulu di Indonesia ya Bu ya? Iya, saya setelah menikah dan memiliki anak, saya sebenarnya backgroundnya kan dosen ya dulu. Saya sempat mengajar di Universitas Parahyangan, singkat sekali. Parahyangan Bandung. Oh, arek-arek Bandung. Mungkin kenal ini dosennya jangan-jangan. Hanya 3 bulan. Saya ngajar karena background di FEUI juga saya ngajar sebagai
asisten dosen. Oh, asisten dosen. Dari berbekal di situ saya mendapat beasiswa, ngajar dulu, and then setelah itu iya, gimana Bu? Tiba-tiba bisa jadi saya juga lupa diplomat itu gimana tuh Bu caranya? Lihat iklan lihat iklan di koran sebenarnya. Beneran. Wow. Jadi melihat koran karena saya ingin jadi ibu rumah tangga yang memiliki catering? Yang memiliki, that's true, catering dan salon. Beneran? Bener. Aku sampai terheran. Oke. Kebetulan keluarga suami ada hotel di Bandung, so I was in charge di hotel itu untuk setahun. Sementara suami di Belanda, sekolah lanjutan di Groningen. Terus it was fun dengan mengulik hotel, ketemu. Intinya dunia hospitality saya suka. Tapi saya suka pengen juga punya salon. Karena saya suka ke salon. Kemudian saya juga suka catering lah ya yang paling nyambung ya. Oke, tapi saya juga pengen suatu pekerjaan yang yang 9 to 5. 9 to 5. Terus saya pernah kan ibu saya juga pegawai negeri, saya bilang oke, that's it, it's fine kalau saya jadi pegawai negeri tapi sambil memiliki usaha-usaha itu di Jakarta. Oke. Buka koran ada bukaan Kemenlu ya. Dulu Deplu ya kalau nggak salah, Deplu namanya. And then ya udah saya coba and keterima. Wow. And I have no idea diplomat itu apa tugasnya. Really, I have no idea. Lucunya, another fun fact. Waktu saya tes di Kemayoran itu saya diantar oleh driver dari almarhum mertua saya. Dia bilang, Bu Rati sudah tahu belum ada sekjen PBB yang baru nih gitu. Waktu itu dari Kofi Annan ganti ke siapa ya, kok saya lupa ya habis itu. Anyway, pokoknya ada sekjen PBB yang baru. Sekjen PBB yang baru. Atau Kofi Annan yang baru, lupa. Oh oke, terima kasih Pak. Ternyata itu soal keluar pada pilihan pertanyaan di tesnya Deplu. Jadi ada tes tertulis, ada tes interview gitu, ada apa? Tes tertulis di Kemayoran itu waktu itu 14.000 orang. And then tersaring, kemudian keren banget di interview. And di interview pun itu saya ada yang sok-sok tahu, saya memang tukang bohong sedikit ya. Pede lah pokoknya. Jadi pas interview oleh dubes-dubes senior, itu ada pertanyaan. Oke, ini mungkin sedikit kalau ada yang mau jadi diplomat, ketika ada tes interview oleh dubes-dubes senior, ketika datang kita pun sudah dilihat how we enter the room, sikapnya kita gimana, jangan duduk sebelum dipersilahkan duduk. Things like that. Oh, ini tips dari Bu Rati langsung nih. Okay. Terus ada pertanyaan mengenai Rati, kamu tahu nggak bahasa Inggris ya? Kamu tahu nggak mengenai haze? Ada masalah haze nih. I have no idea itu apa. Tapi haze saya bilang, oh ini kayaknya asap deh ya. Oh iya. Mulai saya cuap-cuap lah mengenai asap yang mengganggu, yang kebakaran hutan waktu itu, mengganggu Singapura dan negara tetangga yang lainnya. So, basically kalau sudah tahu apa kata-kata atau bukan kalau tahu, belajar atau mendengarkan berita atau baca berita itu sangat penting. So pengetahuan mengenai isu-isu terupdate, please do read or setidaknya tonton dan diingat dan make yourself lebih berisi aja. Gitu. Betul. Ya. Iya benar sih. Maksudnya hal-hal itu kan nggak datangnya dengan sendirinya tanpa kita sebelumnya mungkin rajin membaca buku, rajin mungkin menonton berita atau apa. Sumbernya gitu, bisa dari mana aja. I told you tadi driver saya, driver ayah mertua memberikan info yang saya belum tahu. Itu sangat bermanfaat. So dari mana aja ilmu itu bisa datangnya. Wow, keren banget sih. Wah. Ini semakin seru ya. Jadi ini ada pertanyaan sih Bu selanjutnya dari followers kita di Instagram. Katanya gini sih Bu.
Jangan susah-susah. Oh, nggak susah. Ini aku pilihin yang mudah ya. Ini ada tadi pertanyaan yang proses itu tuh sebenarnya dari followers juga. Oh, oke. Cuman udah terjawab tadi ya. Ini ada pertanyaan dari followers kita. Ada momen di mana ibu hampir menyerah atau ragu nggak sih dengan pilihan ibu sebagai diplomat ini? Kalau ada, gimana juga cara ibu meyakinkan diri dan bangkit lagi gitu? Untuk ada nggak tuh stay ya di sini ya? Atau jangan-jangan tidak? Aku nggak pernah merasa ragu gitu. Pasti pernah. It was ketika selesai pendidikan dan kita semuanya dikasih penugasan untuk internship di perwakilan-perwakilan. Betul. Kalau saya sudah pernah merasakan kehidupan pekerjaan yang non pemerintahan kan. Betul. Kemudian saya masuk dalam sistem pemerintahan, tentunya ada birokrasi. Tapi kami beruntungnya zaman itu Deplu atau Kemenlu itu sudah melakukan restrukturisasi. Oke. Jadi berbagai hal dilakukan waktu itu. Pak Menlunya adalah Bapak Hasan Wirayuda. Bapak Hasan Wirayuda. Melakukan perbaikan di dalam internal. Jadi kami yang muda-muda itu sangat bersyukur merasakan hal-hal yang positif dari perubahan itu. Baik. Tapi perubahan itu kan tidak secara instan langsung terasakan. Terasakan, betul ya. Ada beberapa hal yang membuat saya, really apakah seperti ini ya? Agak-agak uncomfortable aja masuk dalam birokrasi. Tapi ya tidak terlalu major dan tidak membuat patah semangat ya maksud Betul, saya. Ya. Dan again kan kita dididiknya supaya dimanapun berada, do your best and then just go for it gitu. Jadi nggak sampai yang ingin keluar atau gitu, enggak sih kayaknya. Enggak ya. Yeah. Cuman ada mungkin merasa dunia birokrasi iya, sama agak-agak dulu jadi asisten dosen tuh sangat berbeda ya Bu ya. Ya apalagi bicaranya matematika ya. Matematika. Ya tapi menarik juga sih waktu itu sempat seperti itu and then berpikiran untuk apakah saya keluar saja mumpung masih baru-baru meniti karir di dunia swasta. Betul. Tapi kemudian beruntungnya saya bertemu dengan orang-orang hebat ya di Kementerian Luar Negeri, baik itu di Tokyo, kemudian 2 bulan saya di Belanda juga ketemu dengan Bapak almarhum Fani Habibie waktu itu. Kemudian setelah itu ditempatkan di Direktorat HAM, ada dirjennya waktu itu Bapak, saya lupa ya siapa, tapi so many I've met so many great people ya yang kayaknya menarik banget jadi diplomat ini. Selain bisa pergi ke luar negeri ya. Iya, itu as a plus. Itu plusnya. Ya, itu plus. Oke, tapi kalau sekarang berarti Ibu udah memantapkan, meyakinkan. Iya, sudah 18 tahun ya 18 tahun ya di dunia ini dan ya ternyata ini jodohnya, bukan dokter ya Bu ya. Bukan ternyata ya. Baik, betul. Iya. Nah, tapi berarti kalau Ibu sekarang itu di KBRI Den Haag, gimana sih ceritanya bisa jadi diplomat di Belanda nih? Ibu kan sekarang stay-nya di Belanda ya. Iya. Kalau diplomat itu kan kami penugasannya memang skemanya ada di Indonesia dulu di dalam negeri, kemudian ditugaskan di luar negeri. Berapa lama tuh Bu di Indonesia? Kalau yang buat pertama kali penugasan pertama itu 3 tahun. 3 tahun. Iya. Saya pertama penugasan di KJRI New York. KJRI New York. Ya. Sampai tahun 2014, kemudian kembali ke tanah air ke Indonesia ke Kemlu itu biasanya 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun sampai 3,5 tahun, kemudian ditugaskan lagi penempatan di negara dimanapun itu ada sistemnya mereka. Kita ditugaskan dimanapun itu kita tidak bisa memilih ya sebenarnya. Oh jadi itu dipilih pusat ya? Dipilih pusat. Saya kebetulan mendapat di London sampai dari 2018 sampai 2021, kemudian kembali ke Indonesia 3 tahun dan ditempatkan di Belanda dari tahun 2024. 2024. Berarti di Belanda ini berapa lama Bu ekspektasinya? 4 tahun. 4 tahun. Penugasan saya di sini 4 tahun. Berarti setelah 4 tahun bisa kemungkinan akan dipindah tugaskan lagi ke negara lain gitu. Biasanya kembali ke tanah air. Kembali ke tanah air.
Nanti kembali lagi ke negara lain gitu, enggak? Iya, begitu terus ya Bu ya? Iya, betul. Sampai pensiun. Seru ya. Ada yang tertarik jadi diplomat? Ayo. Oke. Nah, tapi kalau boleh jujur nih Bu, bagian paling menantang dari sebagai profesi diplomat itu apa sih Bu? Menantangnya gitu. Yang menantang, satu pastinya berpindah-pindah. Iya sih. Penugasan selalu hidup di tempat yang baru, and then kalau saya pribadi karena saya juga ada keluarga ya, orang keluarga juga ikut pindah, nah itu juga challenge. Tapi challenge saya lebih besar lagi karena kami berpisah-pisah ini, anak di mana, suami di mana, saya di mana, nah itu lumayan challenge terbesar saya. Kalau secara umum challenge bagi diplomat itu mungkin ya apa ya, short term perencanaannya tidak bisa terlalu jauh berarti ya kehidupan kita. Oh iya betul. Itu benar-benar karena di masa depan gak tahu nih kita di mana nih gitu-gitu ya Bu. Iya. Mungkin ya. Dan ketemu dengan banyak orang. Ketemu banyak orang. Adaptasi dengan dunia yang baru, menguasai substansi yang baru karena kami diplomat kan tidak selalu kamu ditugaskan untuk ekonomi, tidak. Kamu mengurus WNI juga tidak selalu itu. Jadi misalnya kalau saya memang waktu di penempatan pertama maupun penempatan kedua handle isu ekonomi. Kemudian yang di sini saya di Pensosbud ya, penerangan dan sosial budaya. Sedikit berbeda tapi kalau diplomat diharapkan bisa semuanya. Handle ya. Mungkin nanti saya akan dipindah ke bagian Protkons, jadi untuk pelindungan warga negara itu sangat baru buat saya dan saya belum pernah. Cuman memang semua diplomat harus tahu apa yang dikerjakan di perwakilan itu. Multitasking ya Bu ya. Berarti harus terus mau belajar. On top of that multitasking juga dan ya multi issue juga. Yes. Wow, keren loh sebagai perempuan lagi ya. Oh iya. Punya anak, on top of punya that, keluarga. kita perempuan. Iya, on top of that kita perempuan. Betul. Yeah. Tapi ya memang sih untuk adaptasi di tempat baru itu memang kalau menurut Uli sendiri itu susah ya. Karena harus apa ya istilahnya, apalagi kalau di negara-negara lain mungkin bahasa, makanan, udara, orang-orangnya, culture-nya itu tidak mudah ya Bu ya. Iya, tidak kita tidak bilang tidak mudah tapi juga tidak susah, hanya memang challenging. Itu saja. Kalau di Belanda kita bersyukur ya, di Belanda itu banyak makanan Indonesia, orang Indonesianya banyak, orang Belandanya sendiri sangat welcome dan ramah dengan Indonesia. Mungkin kalau di tempat lain yang saya belum pernah ke suatu tempat yang benar-benar misalnya saya ke Afrika itu belum pernah untuk penempatan, tapi beberapa kali visit ke sana memang banyak hal yang perlu kita lebih cepat adaptasinya, makanannya. Di Afrika? Saya seperti Afrika juga. Iya. Visit aja tapi belum pernah belum pernah penempatan di sana. Tapi I would love to mencoba di sana. Benar. Wow, ternyata Bu Ratih ini selain apa ya, multitasking, multi issue, dia juga tuh seorang adventure ya kayaknya. Iya, mumpung hidupannya sekali ya. Iya, kehidupan sekali, benar-benar seru itu kehidupan yang seru sih Bu. Berarti saat ini tuh Ibu menjabat sebagai koordinator fungsi penerangan sosial budaya ya Bu ya. Sebenarnya itu apa aja sih Bu peran dan tanggung jawab sebagai Pensosbud di KBRI Den Haag sekarang itu? Kalau dari tadi PN Sosbudnya sudah kelihatan ya, penerangan itu mendiseminasikan informasi. Apakah itu kebijakan Indonesia untuk warga negara Indonesianya di Indonesia maupun di negara akreditasi, negara tempat KBRI itu berada. Betul. Ataupun mendiseminasikan informasi-informasi terupdate mengenai perkembangan Indonesia kepada dunia luar, misalnya ke kondisi perekonomian Indonesia atau kondisi hasil politik, hasil pemilu, kondisi itu. Jadi tujuan akhirnya memang untuk misalnya menarik investor asing ke Indonesia, menarik wisatawan Indonesia, wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia, itu penerangan. Kemudian
sosial budaya, mempromosikan kebudayaan Indonesia di negara akreditasi kita. Kemudian baik itu luas ya, kebudayaan juga kan termasuk seni, macam-macamnya itu. Lagi Indonesia multi banyak sekali budayanya ya. Dan isu-isu mengenai isu-isu sosial itu aja. Wow. Dan everything yang tidak dikerjakan sama fungsi yang lain. Oh berarti terkadang mengerjakan fungsi yang lain. Iya. Baik. Tapi kalau dalam konteks Belanda gitu ya Bu ya, isu sosial dan budaya apa sih Bu yang paling sering menjadi fokus KBRI untuk saat ini gitu Bu? Kalau kita sama Belanda kan memang hubungannya beberapa hubungannya sudah lama, tapi juga bisa kita bilang hubungannya kompleks. Kompleks ya. Karena histori kita dengan Belanda, Belanda adalah yang menjajah kita dulu. Banyak hal yang jadi kita tidak bisa bilang fokus ya. Cuman yang lately kita kerjakan itu mengenai salah satunya adalah repatriasi benda budaya. Repatriasi itu mengembalikan artefak-artefak benda budaya Indonesia yang berada di museum-museum milik pemerintah Belanda di Belanda, mungkin yang setelah dilakukan riset itu terbukti memang diambil secara secara ilegal atau secara paksa waktu zaman penjajahan mungkin ya. Mungkin sudah pernah juga melihat ada beberapa arca yang sudah dikembalikan sejak tahun 2023. Kemudian yang terakhir ini adalah koleksi Dubois. Java Man. Itu yang dari pemerintah. Sebenarnya sudah diminta dari beberapa tahun yang lalu, termasuk dari kalau nggak salah tahun 2022 diminta oleh pemerintah Indonesia untuk dikembalikan ke Indonesia. Itu baru tahun 2024 lalu bulan September itu dikembalikan oleh pemerintah Belanda. Tahun 2025 ini. 2025, aku juga dengar ada newsnya itu ya. Dan Desember kemarin sudah dibawa pulang ke Indonesia 4 masterpiece dari koleksi Dubois. Dan sedang dipamerkan di Museum Nasional kita. Wow, good. Kemarin kita juga bersama dengan tim repatriasi Indonesia ketemu dengan CCC atau tim repatriasinya Belanda di sini membahas mengenai banyak artefak-artefak Indonesia yang sedang dilakukan provenance-nya atau riset asalnya untuk kemudian nanti dikembalikan ke Indonesia. Wow, tapi berarti kan artefak-artefak yang dikembalikan Indonesia itu adalah artefak-artefak yang disimpan oleh Belanda, oleh orang Belanda di sini. Di itu museum milik di museum mereka ya. itu karena diambil paksa saat itu ya. Iya. Atau hasil pampasan perang. Ada juga misalnya keris yang Belanda itu berhasil mengalahkan suatu raja. Simbol yang diberikan untuk bahwa menandakan mereka itu kalah adalah dengan mengambil senjatanya atau kerisnya. Iya betul. Jadi seperti itu. Dan mereka bawa ke sini disimpan. Iya. Jadi koleksi museum-museum di sini kayak Rijksmuseum. Iya. Tapi menarik sih ini Bu. Ini kan berarti kan mereka sudah menyimpan itu sudah berpuluh-puluh tahun lah ya, bisa dibilang seperti itu. Tapi kenapa bisa? Apakah sebegitu susahnya ya Bu ya untuk mereka melepaskan dan mengembalikan itu ke Indonesia? Prosesnya itu memang sesusah itu atau bagaimana nih Bu? Awalnya prosesnya? Ini karena Raja Belanda memberikan komitmennya, berjanji untuk mengembalikan benda-benda sejarah Indonesia yang diambil secara paksa ataupun ilegal. Tentunya tidak semuanya yang dibilang misalnya benda A itu memang setelah dilakukan riset terbukti diambil secara paksa ataupun dari pampasan perang atau bagaimana itu ya, atau illegal ownership-nya di sini. Jadi itu dari para ahli-ahli sejarah memberikan masukan, melakukan riset dulu. Tidak semuanya lama, ada juga yang cepat. Jadi berbeda-beda antara satu artefak dengan artefak yang lain. Tapi semakin kesini karena semakin kerjasama semakin baik antara tim repatriasi itu semakin cepat. Semakin cepat ya Bu ya. Tapi kalau misalkan boleh di-spill atau diberitahu,
masih ada nggak sih Bu yang barang-barang kita Indonesia yang masih disimpan mereka secara banyak. ilegal? Masih banyak ya? Berarti PR-nya masih banyak. Disimpannya disimpan oleh museum milik pemerintah Belanda, iya. Tapi mungkin dulunya perolehannya itu melalui yang bukan milik kami, kami akan kembalikan ke Indonesia. Itu komitmen pemerintah Belanda. Itu komitmen pemerintah Belanda. Yeah. Oke. Berarti pelan-pelan ya. Iya. Pelan-pelan tapi pasti. Gitu. Iya. Oke. Nah, kalau boleh dibocorin sedikit nih Bu, program-program seru apa aja sih dari KBRI Den Haag yang akan diselenggarakan mungkin nanti di tahun 2026 gitu? Nah, ada nggak sih? Boleh di-spill atau belum boleh nih Bu di-spill? Kasih kisi-kisinya aja kali ya. Kisi-kisi aja dulu ya. Kalau ada yang sudah yang kemarin bulan Oktober hadir di acara PRN Pasaraya Nusantara. Ya Pasaraya. Datang nggak kemarin? Aku kebetulan liburan saat itu. Oke, tapi dari Fox ada tuh bikin apa ya? Kita bikin liputan. Kita ada liputan dan ya Bu ya. ada podcast juga kalau nggak salah di sana. Ada It was podcast. fun, it was bagus banget ya kalau nggak salah kalau yang datang. Nah, mungkin tahun depan ya adalah yang seperti itu. Jadi ditunggu saja. Ada lagi PRN. Betul. Ya, seperti itu. Iya. Mungkin namanya PRN atau PRN 2 belum tahu juga. Belum tahu juga. Tapi keseruannya pasti lebih seru lagi nanti. Wow. Salah satunya ya, itu baru salah satu. Kemudian Salah satu. ini kita kan ada Indonesia House Amsterdam tuh di Amsterdam. Mungkin beberapa Voxian sudah pernah ke sana. Ada yang belum, silakan dikunjungi karena tahun depan kita sudah akan ada beberapa yang program-program rutin yang di sekitar Amsterdam. Mau berlatih pencaksilat, silakan nanti tunggu aja di websitenya KBRI ataupun di sosial medianya KBRI. Dan kita juga kerjasama dengan beberapa organisasi diaspora Indonesia di sini, salah satunya PBI Fusion Art. Nanti ada Bang Azuzan ataupun Bu Debbie ataupun Ibu Yuni. Wow, rame. Rame dari seni tari, Wow. seni lukisan dan teater kalau nggak salah nanti. Jadi tunggu aja. Dan dari komunitas-komunitas Indonesia lainnya, silakan kita juga ditunggu aja dulu nanti di Indonesia House Amsterdam ada apanya. Wow, nggak sabar nih ya. Sebenarnya kita orang Indonesia nih beruntung ya ada KBRI. Jadi masih terasa kayak rumah gitu. Oh, ada program-program yang related to Indonesia gitu ya. Iya, jadi nggak terlalu kangen ya? Nggak terlalu, tetap kangen sih. Betul. Ini sudah ada 2 pertanyaan yang diajukan dari Voxian. Yang pertama, apa tantangan terbesar bagi Ibu sebagai orang diplomat budaya mungkin dalam fungsi Pensosbud di Belanda? Dan pertanyaan kedua, apa pengalaman paling menarik selama masa pengabdian di Belanda? Mungkin khususnya dalam rangka momen perpisahan Padubes. Oh, oke. Jadi pertanyaan pertama dulu nih tadi. Ya, pertanyaan pertama. Nah, sebenarnya harusnya bukan tantangan sih ini karena di sini ada sekitar 2 juta, hampir 2 juta di diaspora Indonesia di Belanda. Ya. Kemudian warga Indonesianya juga besar sekali. Kita melakukan kemarin baru dari teman-teman dari Protkons baru melakukan pendataan ulang WNI di sini. Jadi itu sebenarnya bukan tantangan ya. Sebenarnya bless banget ini buat KBRI memanfaatkan diaspora yang besar. Memang banyak orang mungkin banyak interest, banyak kepentingan, tapi dengan banyak orang itu membantu sekali tugas-tugas KBRI, salah satunya untuk mempromosikan budaya, mempromosikan ekonomi kita di sini, Betul. mempromosikan kuliner kita di sini. Jadi tantangan / opportunity / aset mungkin ya. Ya. Dari selama saya menjadi diplomat Pensosbud di KBRI Den Haag. Berarti mungkin bukan itu. Tantangan tapi ini bless. Iya. Kalau menurut Bu Rati. Tapi tantangannya juga ya di situ, campur aduk lah di situ pokoknya. Kalau misalnya kita nggak bisa memanfaatkannya jadi tantangan berat. Jadi tantangan berat. Betul. Tapi selama ini sejauh ini itu
istilahnya itu terjalankan secara baik lah ya Bu. Ya, alhamdulillah iya, karena saya kerjanya kan tidak sendiri ya. Tidak sendiri, betul. Dari tim Pensosbud pun ada orang-orang yang kuat. Mungkin paling sering ketemu Mbak Puji, Mbak Fitri, itu yang selalu seliweran di masyarakat kita. Wow. Kemudian ada juga itu yang home staff atau diplomatnya. Ada juga Ibu Manik. Ibu Mani. Dan Mas Elsa. Jadi kita di tim Pensosbud ada 5 orang. Tapi ya kalau untuk pekerjaan KBRI kita libatkan semua biasanya. Iya. Jadi nggak cuma Pensosbud aja, semuanya juga menjadi duta ataupun corong dari KBRI. Jadi it's a teamwork. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua tadi itu apa ya? Iya, pertanyaan Pak kedua, Mayerfas. pengalaman paling menarik selama masa pengabdian di Belanda, khususnya dalam rangka momen perpisahan Pak Dubes Mayerfas. Pengalaman paling menarik, semuanya menarik. Saya datang 6 September, kemudian dibawa ke pemimpinan Pak Dubes Mayerfas ya. Ini beliau memang mungkin bisa melihat apa potensi dari anak buahnya ya. Baru datang, kemudian kita ada rapat staff, langsung dibilang, oke Ratih, kamu in charge untuk Indonesia House Amsterdam. Dan kamu handle inaugurasi atau peresmian Indonesia House Amsterdam. Itu pertama kali juga saya kayak sepertinya ketemu dengan teman-teman dari Fox Radio kalau nggak salah. Itu salah satunya karena masih dalam masa jet lag tapi sudah langsung disuruh kerja oleh Pak Mayerfas, Pak Dubes. Alhamdulillah went well, tentunya dukungan semua teman-teman. Dan kalau dibilang apalagi ya selama ini karena kita nggak pernah berhenti ya Fitri ya. dari ketibaan sampai sekarang itu KBRI DNA itu termasuk yang KBRI dengan intensitas kegiatan baik itu dari fungsi Pensosbud, ekonomi, Protkons, bahkan Pak Dubesnya sendiri atau di multilateralnya juga sangat banyak, sangat banyak dan tamunya juga banyak. Wow. Jadi kalau dibilang semuanya ini sih menakjubkan kalau di sini di KBRI Den Haag. Tapi betul-betul di bawah kepemimpinan Pak Dubes Mayerfas saya sangat banyak belajar dari beliau. Sering juga beliau itu menyampaikan bahwa beliau mengharapkan dari kita itu ditantangin sih kita. Saya maunya begini, silakan. The way kamu mencari jalan untuk merealisasikan itu, silakan. Jadi tidak otoriter, kamu pakai begini cara, kamu ini enggak. Tapi diberikan kebebasan seluas-luasnya. Sekreatif kitanya, tapi beliau yang akan menjadi mengambil tanggung jawab untuk keseluruhannya. Beliau yang akan bertanggung jawab. Jadi you do it, and then saya akan bertanggung jawab untuk semuanya. Itu jarang-jarang ada pemimpin seperti itu dan terima kasih Pak Dubes. Nanti kalau Bapak udah pulang, semoga kami bisa melanjutkan apa yang Bapak mulai, apa yang Bapak ajarkan. Jadi you're gonna be missed, tapi Bapak akan ngelihat kami bangga lah ngeliatin KBRI akan melanjutkan apa yang sudah Bapak mulai. Aduh, jadi sedikit mellow nih ya. Ada satu pertanyaan lagi. Wah, banyak yang tertarik ya. Untuk Bu Ratih, dari semua negara penempatan mana yang paling enak secara umum dan pengalaman unik dan lucu di setiap negara? Yang enak ya? Itu pertanyaan yang mau aku jawab. Ternyata satu hati aku sama Foxian. Yang paling enak, kalau buat saya, yang paling enak kemarin, saya harus jawab sekarang ya. Penempatan yang sekarang karena again sangat welcome ya di sini, teman-temannya banyak, bisa ngomong bahasa Indonesia kapanpun dan dimanapun. Betul. Orang Indonesia banyak ya di sini. Iya, program kerjanya banyak di sini, jadi tidak ada bengong gitu ya. Di challenge terus menerus. Dan ya tentunya KBRI-nya ya. Teman-teman di KBRI-nya sangat-sangat seperti keluarga, sangat profesional menurut saya dan supporting each other ya. Tapi ada nggak Bu yang paling mungkin ada momen paling berkesan, menyentuh, lucu atau ya penuh tantangan mungkin yang tantangan udah ya tadi ya. Mungkin yang momen menyentuh kali ya. Menyentuh. Iya. Makanya Ibu memilih Belanda adalah negara yang favorite mungkin ya. Selalu bertugas ya beberapa kali ke berbagai negara gitu. Apa ya?
menyentuhnya karena lebih memiliki tanggung jawab yang lebih besar kali di sini ya. Kalau dulu kan saya masih junior, diplomat junior, di London juga. Tapi di sini diberikan tanggung jawab yang lebih tinggi. Lebih tinggi. Ya. Itu dan karena sendiri ya. Anak saya di Inggris, Sofi di Indonesia, jadi memang lebih nggak lonely sih, nggak sempet lonely juga, tapi lebih apa ya? Pasti adalah rasa kangen ya, Bu, ya. Rasa kangen. Rasa kangen, tapi baru mau rasa kangen sedikit, tapi sudah langsung ke kantor lagi. Udah kantor lagi ya. Good morning udah gitu. Baik Bu. Ada pertanyaan lagi Kak dari Foxian? Belum ada. Belum ada ya. Nanti kalau ada kita bacakan lagi. Jadi buat teman-teman yang ada di TikTok maupun di Instagram ataupun di app kita boleh banget tanya sebanyak-banyaknya untuk Bu Rati gitu kan. Oke. Nah, berarti menurut Ibu ya, apa sih keunikan masyarakat Belanda dibanding dengan mungkin negara lain tempat Ibu pernah bertugas dulu gitu. Kita pengen tahu nih, dan tadi kan udah dijawab ya, Ibu favoritnya di Belanda gitu. Tapi kita pengen tahu nih apa sih keunikan dan perbedaannya gitu. Pertama saya di Amerika, di New York lagi ya, itu melting pot dari berbagai negara. Saya ngerasanya sih tidak terlalu ramah ya. Oh di New York. Ya, tapi saya beruntung juga tidak sekarang-sekarang di Amerika ya, agak-agak serem juga ya. Yang kalau di Inggris, sebenarnya saya suka juga dengan Inggris ya Mas ya. Hujan mulu ya kalau di Inggris. Iya grey. Iya grey ya. Selalu siap sedia payung. Orangnya lebih, how do you say it, lebih sweet, no ya? Sweet. Lebih tertutup, lebih introvert ya. Enggak introvert sih, British ya. Iya. Agak mirip ya, tidak bisa menyatakan maksudnya secara langsung, secara direct. Oke. Kalau di sini mereka lebih cocok dengan saya ya. Orang-orang di Belanda direct sekali dalam menyampaikan sesuatu, dan I like that. Jadi what you see is what you got, gitu aja. I think itu sih kalau di sini. Ya itu perbedaannya. Tapi emang kalau Belanda, aku pun ngerasa ini tuh kayak second home ya. Oh iya. Second home, iya. Karena mungkin kita ada histori ya dengan Belanda saat itu gitu. Jadi pas datang ke sini aku nggak ngerasa kayak homesick, no? Homesick, no. Nggak tahu Ibu homesick gak dulu awal-awal kesini? Nggak sempet. Gak sempet ya. Karena udah sibuk ya. Makasih ya Pak Dubes. Makasih. We love Pak Dubes, tapi makasih juga ya Pak Dubes gitu. Oke. Nah, ini juga ada pertanyaan dari followers yang hari-hari sebelumnya, Bu ya, Bah. Menurut Ibu nih, nanti ada nggak sih ada kegiatan yang melibatkan di tahun depan mungkin program-program dari KBRI, kegiatan yang melibatkan diaspora Indonesia, pelajar atau masyarakat Belanda secara langsung nanti? Banyak. Ada. Salah satu tadi ya. Apa tadi? Pasar Raya Nusantara itu salah satunya. Salah satunya, iya. Again, yang di Indonesia House Amsterdam itu kan open ya untuk semuanya, dan silakan dari diaspora Indonesia, PPI untuk kita berkolaborasi mungkin untuk di Indonesia House Amsterdam. Kemudian tentunya dari fungsi Protkons kemarin baru saja launching jaringan mental health. Untuk WNI, ya. Oh, jadi kita bisa. Jadi aku baru tahu nih, Bu. Nah, ini menarik banget. Kita pindah ke sini. Kalau untuk beberapa orang itu tidak terlalu sama juga, pasti berat. Misalnya ada ibu rumah tangga yang dulunya punya banyak teman-teman atau ada arisan, dan di sini harus berbahasa Belanda. Challenge tuntutan untuk keluarga juga banyak. Dan mungkin kurang beruntung misalnya bukan kurang beruntung ya, situasinya yang tidak ideal, mungkin mengalami kekerasan atau seperti itu. Jadi mentalnya terganggu. Untuk bicara dengan orang atau psikiater dari orang Belanda, ada keterbatasan bahasa, ataupun kalau misalnya bisa bahasa Belanda dia tidak bisa mencurahkan semuanya. Betul, beda banget.
Itu beberapa kasus kita sudah kita handle dari KBRI. Nah, kita juga punya salah satunya waktu itu kemarin ada Ibu Hana. Beliau adalah psikolog dan berbagai jejaring dari simpul-simpul masyarakat yang bekerja sama dengan KBRI untuk melakukan pemeriksaan awal. Bahasanya bukan pemeriksaan sih, apa ya, lupa saya. Screening, bukan sama screening. Pemeriksaan juga screening ya deh, pemeriksaan aja dulu ya. Pemeriksaan awal terhadap si A atau klien atau WNI yang mengalami masalah. Iya. Kemudian nanti kita treat dulu di sana dengan KBRI. Nah, jadi kita mempergunakan jejaring psikolog Indonesia yang ada di Belanda. Yang ada di Belanda. Iya. Wow, untuk bagus memudahkan. ya. Jadi Nah, itu curhatnya pun bisa curhat bahasa Indonesia ya. Betul, itu merupakan salah satu upaya dari KBRI lah untuk hadir ke warga negara Indonesia di Belanda. Dan itu free ya, Bu? Itu free untuk 2 kali treatment pertama ya. Treatment pertama ya. Bukan treatment juga istilahnya, kok saya lupa ya semuanya ya. Sudahlah, karena ada mikrofon jadi lupa. Oh, oke. Iya. Ada pertanyaan lagi ya? Ada pertanyaan mungkin terakhir karena mengingat sekarang juga udah hampir jam 3, 2 menit. Setelah ini ada pertanyaan sekali dan ini pertanyaan terakhir dari Foxian. Ibu, kenapa di Belanda kebanyakan adanya warung Padang, tidak ada warteg yang touchscreen? Ada. Oh enggak. Warung Padang hanya berapa ya? 2 ya kalau nggak salah ya, 2 atau 3. Warung Padang, Restoran Padang. Restoran Pape Padang. Jo. Ini Mbak Fitri yang hafal kali ya. Iya. Karena dia yang membuat list restoran. Jangan salah ya, ada up to 500 restoran warung Indonesia di Belanda. Di Belanda, betul. Paling banyak di seluruh dunia. Warteg. Belum ada warteg sih. Tapi menurut saya wartegnya ada, misalnya ya, saya bukan promosi, tapi misalnya di Barokah nih ya. Kan di itu tuh ada ditutupin gelas kan ya. Sebenarnya itu warteg juga kan, sentuh-sentuh gitu. Iya, sentuh-sentuh. Memang belum ada Bu. Memang warteg yang beneran warteg yang kita tahu ya di Belanda. Tapi mungkin sebentar lagi Foxian yang lain mendengarkan ini terinspirasi untuk membuat warteg. Why not? Kita tunggu aja. Iya, kayak menarik juga sih. Karena orang Belanda mungkin orang Belanda juga tertarik karena ini unik ya. Iya. Ini benar-benar kayak. Yang sekarang ada sebenarnya warteg juga kan? Ada juga sih warteg, tapi ya kan yang banyak makanan. Banyak gitu. makanan ya. Itu kan warteg. Mungkin maksudnya Foxian pengen lebih tradisional ya. Oh iya. Bener-bener ya. mau ini terus. Soon nanti ya. Mbak Uli buka warteg pertama nanti. Oh boleh, namanya warteg Uli. Oke. Nah ini kita berapa menit lagi ya? Kapan? Oh oke. Berarti gak terasa ya, dari tadi kita udah ngobrol banyak pertanyaan. Tapi boleh deh Bu pertanyaan terakhir ya. Oke. Untuk kita, untuk perempuan Indonesia. Karena pesan apa sih yang mau Ibu sampaikan agar perempuan-perempuan Indonesia maupun tuh di Belanda, di Indonesia juga, agar mereka berani bermimpi dan berkarir hingga level global gitu seperti Bu Ratih. Waduh. Tapi always start with a dream, itu bagus. Nggak ada salahnya untuk bermimpi setinggi-tingginya atau bermimpi yang the wildest dream in term of karir, in term of capaian ya. Karena mulai dari mimpi kita akan berusaha. Tapi harus dibarengi dengan usaha nih, usaha untuk setidaknya melakukan sesuatu peningkatan diri untuk bisa mencapai mimpi itu. Dan persisten ya, perempuan memang banyak tantangannya, cuman terus jalan. Mungkin harus dengan usaha 2 atau 3 kali lebih besar daripada gender yang lain, tapi ya kita tetap harus berusaha dan saling dukung. Perempuan saling dukung, bukan perempuan saling jegal. Makin ke atas biasanya perempuan-perempuan itu lebih banyak persaingannya. Cuman dengan let's change the persaingan itu jadi saling dukung, saling positive vibe, so kita bisa maju bersama-sama. Dari 14.000 orang saingan ya Bu ya, dari awal saingan 14.000 orang. Dan Ibu bisa melewati 14.000 orang itu menjadi seorang diplomat dan sampai ke Belanda saat ini. Dan pesan Ibu adalah perempuan-perempuan Indonesia maupun berada jangan takut untuk bermimpi ya Bu ya. Yes. Bermimpi dan berusaha. Berusaha. Wah. Jangan cengeng. Jangan cengeng.
Wah, ini obrolan kita hari ini seru banget. Banyak banget bekal yang kita dapat dari Bu Rati. Dan mungkin para Foxian yang saat ini juga mendengarkan ya, kita terinspirasi. Thank you banget Bu Rati udah mau datang ke kastil kita, mau berbagi kepada para pendengar, para kita juga. Terima kasih. Terima kasih. Semangat terus Bu Rati. Terima kasih. Saya boleh ikutan masang ini nggak? Sponsor sedikit. Jangan lupa follow. Iya, boleh dong. Sosial medianya KBRI Den Haag. Betul. Ada Instagram, ada Facebook, ada X, ada YouTube, ada apa lagi ya? Kita masih mikir-mikir nih apakah kita bikin TikTok? Oh iya, TikTok kayaknya rame sih. Dan website. Iya, jangan sampai ketinggalan berita-berita, news-news dari KBRI ya. Karena KBRI selalu punya program-program yang seru-seru banget ya Bu ya. Untuk para Indonesia yang ada di Belanda khususnya ya Bu ya. Yes. Siap. Oke, itu dia program kita hari ini. Semoga next ya kita masih bisa ngundang Bu Rati. Semangat terus Bu Rati. Semoga program-programnya di tahun depan berjalan dengan sukses. Ya, atau fungsi yang lain. Diplomat-diplomat yang lain banyak. Diplomat yang lain juga semangat. Dan semoga sukses. Fox Radio.